Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap sehat dan baik ya. Jadi di sini aku ingin mengajak kalian untuk lebih mengenal pejuang Irian, yaitu Franz Kai Siepo. Karena mungkin beberapa dari kalian ada yang tidak mengenal siapa beliau, maka dari itu ikutin terus ya. Jangan di skip, simak baik-baik, oke? Dimulai dari biografi singkatnya, Franz Kai Siepo adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Irian Barat pada tahun 1964 sampai 1973. Beliau lahir di Biok, Papua pada tanggal 10 Oktober 1921 dan wafat di Jayapura pada tanggal 10 April 1979. Nah, jadi apa sih yang ngebuat Franz Kai Siepo ini menjadi tokoh sejarah? Sebelumnya nih, kalian pasti udah gak asing lagi kan dengan uang cetak 10.000 rupiah? Bener banget, di uang tersebut terdapat wajah Franz Kai Siepo. Kenapa bisa? Beliau siapa sih? Beliau merupakan tokoh penting dalam gerakan anti Belanda. Beliau juga sangat berperan aktif dalam mempertahankan bangsa Indonesia, khususnya di tanah Papua. Jadi jangan heran kenapa beliau bisa ada di dalam uang cetak Indonesia. Tapi nggak cuma sampai situ aja, masih ada penjelasan selanjutnya. Kita next ya. Franz Kai Siepo merupakan pencetus nama Irian. Pada tanggal 10 Juli, Franz Kai Siepo membentuk Partai Indonesia Merdeka. Nah, di bulan yang sama, beliau mengikuti konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Pada saat itu, beliau merupakan satu-satunya putra Papua atau perwakilan dari Papua yang hadir. Lalu, pada saat konferensi tersebut, di dalamnya, Franz Kai Siepo mengusulkan nama Irian sebagai pengganti dari nama Papua. Tapi pasti teman-teman pada bingung kan, kenapa sih beliau mengusulkan untuk menggantikan nama? Apa sih arti dari kata Irian? Nah, jadi Irian itu berasal dari bahasa Biak yang berarti semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah takluk di tangan Belanda. Mengapa harus Belanda? Karena Franz Kai Siepo merupakan tokoh penting dalam gerakan anti Belanda. Franz Kai Siepo juga menolak skenario usulan pembentukan negara Indonesia Timur loh. Saking cintanya dia sama negara Indonesia. Seperti yang tadi saya sebutkan, Franz Kai Siepo merupakan tokoh penting dalam pergerakan anti Belanda. Karena beliau juga merupakan pencetus pergerakan melawan Belanda di Biak pada tahun 1948. Hebat ya. Kita lanjut yuk. Tapi teman-teman tahu gak sih, Franz Kai Siepo juga pernah mengalami masa sulit loh. Apa sih masa sulitnya? Franz Kai Siepo pernah dipenjarakan oleh Belanda. Kenapa bisa dipenjara? Apa salah beliau? Jadi, Belanda menjebloskan Franz Kai Siepo ke penjara karena Franz Kai Siepo menolak saat ditunjuk sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam konferensi meja bundar di Nederland, Belanda. Kenapa sih sampai harus segitunya? Dan kenapa juga Franz Kai Siepo nggak mau jadi wakil Belanda? Alasan mengapa Franz Kai Siepo tidak ingin menjadi wakil Belanda adalah karena beliau tidak ingin didikte oleh Belanda. Lalu, itulah mengapa beliau ditahan sebagai tahanan politik pada tahun 1954 dan dibebaskan tahun 1961. Lalu, setelah beliau keluar dari penjara, Franz Kai Siepo mendirikan partai politik Irian. Apa sih tujuannya? Tujuan utamanya adalah menggabungkan wilayah Nugini sebagai bagian dari Indonesia. Balik lagi ke kalimatku sebelumnya, Franz Kai Siepo sangat cinta dengan negara Indonesia. Nah, pada waktu itulah saat itu Presiden Soekarno membentuk 3 Komando Rakyat pada 19 Desember tahun 1961. Lalu apa sih yang dihasilkan oleh 3 Komando Rakyat itu? Nah, 3 Komando Rakyat menghasilkan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1963 yang isinya memaksa Belanda harus menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Karena apa teman-teman? Karena yang namanya perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Setuju atau setuju? Lalu kapan sih Franz Kai Siepo ini mendapat gelar pahlawan? Pada tahun 1993,
Frans Kaisiepo dikenang sebagai pahlawan nasional. Hal ini tertuang dalam keputusan Presiden. Bahkan saat beliau meninggal, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Cendrawasih, Jayapura. Gak cuma itu loh teman-teman, nama Frans Kaisiepo juga diabadikan sebagai nama bandara di Biak dan nama kapal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Jadi itu adalah informasi yang bisa aku sampaikan kepada kalian mengenai Frans Kaisiepo. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya.